Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka baik wa fillah alhamdulillah ya insyaallah sanaqra tafsir min surat alladhi allafahu al-karim salih وقبيل أن نقرأ هذا التفسير نقرأ سورة إلى حول جميع الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke surah kita perlu baca penutup dari surah Al-Mutaffifin yang baca sebelumnya, yang perlu diperhatikan dari surah Al-Mutaffifin dari surah. Yang pertama, hak orang lain harus dihormati tanpa nilai materi. Sekecil apapun, kalau itu menjadi hak orang lain, pelanggar hak dijauhkan dari rahmat Allah. Yang ketiga, nilai seorang pada takwanya dan dosanya dibalas dengan. Kemudian beliau terjemahan hadis mencari teks bahasa yang mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Allah menugaskan saya sebagaimana Rasulnya tidak untuk membuatkan kehidupan dan manusia, tetapi memberi bimbingan dan menyampaikan berita. Maka kemudian berikutnya Adi bin Hatim meriwayatkan Rasulullah SAW sabdanya, di hari kiamat masing-masing kamu akan dihadapkan pada Allah tanpa perantara.
Kalau ia menengok ke kanan, ia melihat amal yang ia lakukan. Demikian juga kalau ia melihat ke kiri. Dan bila ia melihat ke depan, yang nampak adalah neraka yang menyala. Maka jauhilah neraka, walau hanya sedekah berkurma atau hanya dengan kalimat yang menyejukkan. Berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atas riwayat Jabir, seandainya ada orang keturunan Adam yang lari dari rezeki jatahnya seperti usahanya menghindari ajalnya, rezeki jatahnya akan datang menjemput seperti ajalnya menjemput. Hadis-hadis hikmah sebagai penutup dari pembahasan ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke surah. Surah ini termasuk kelompok Makkiyah. Turun di Makkah. 25 dan turun setelah surah Al-Furqan. Di antara isinya berita tentang kejadian menjelang kiamat sebagai peringatan kepada manusia agar sadar bahwa proses yang terjadi di alam tidak akan terhambat dan terhenti. Dan baru berakhir bila manusia telah dihadapkan kepada Tuhannya dan menerima hasil amal. Dalam pertemuan itu ada yang senang dan ada yang susah. Karena itu manusia harus menyiapkan diri dan tidak tertipu rayuan setan. Sehingga kegiatan hidupnya hanya untuk harta dapat memberi manfaat bagi kehidupan akhirat bila dikelola. Saat itu manusia terbagi dua golongan. Yang beriman dan taat akan mendapat kebahagiaan dan berkumpul lagi dengan keluarganya. Kafir dan ingkar akan mendapat bagiannya juga sebagai hasil dari perbuatan. Ini sinopsis, semacam sinopsis dari isi al-insyiqaq yang akan kita. Baik, mungkin kita baca saja permukaan dari surah dari ayat 1 ya sampai dengan 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa linazli rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa linazli rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqihi فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Bismillahirrahmanirrahim.
Idas sama munsyaqqat. Bila langit terbelah. Gambaran kiamat di Quran itu beragam. Ada redaksi yang ada yang menggunakan redaksi tidak sama, tidak sama, dan seterusnya. Tapi ini menggambarkan tentang kengerian dari peristiwa ini. Semua gambaran tentang kiamat yang langit seakan-akan terjatuh. Itu semuanya kalau kita rangkum, kita jadikan satu, kita jejerkan begitu, itu nanti akan kelihatan sekali bahwa betapa gambaran kiamat itu menakut, sangat dahsyat peristiwa. Wa adzinat li rabbiha wa ila ia taati perintah Tuhan, maka terjadilah apa? Saya pernah sampaikan pada sebelumnya bahwa alam semesta semuanya berjalan dalam ketaatan penuh. Jadi dasar dari seluruh pergerakan alam semesta alam raya ini itu bumi taat sepenuhnya dengan takdirnya, dia harus beredar, dan itu akan selamanya konsisten, kontinu begitu saja. Sekali dia diciptakan begitu, dia akan begitu terus. Dia berkeliling berputar terus. Matahari juga begitu. Sekali dia ditakdirkan mengeluarkan panas, selamanya dia akan mengeluarkan panas. Di situ Allah atur juga jarak di antara masing-masing planet tadi, jarak yang konstan. Jaraknya tetap. Kenapa bisa berjarak tetap? Karena di situ ada gaya magnet dari masing-masing planet yang bertolak belakang, sehingga masing-masing bisa terjaga dalam garis lingkaran. Bisa bayangkan misalnya antara magnet dengan magnet ketika didekatkan itu kan dia kalau bertolak belakang dia tidak akan bisa nyatu. Alam semesta itu diatur dengan demikian rupa sehingga masing itu berdiri tidak saling bersentuhan. Kalau terjadi sentuhan gitu aja, ketika berputar ada gesekan antara satu planet dengan planet yang lain, itu bakal terjadi kehancuran. Nah, saudara sekalian, itu ditaati sepenuhnya sampai ila yaumil qiyamah oleh planet alam semesta. Tapi pada saatnya nanti ketika Tuhan memerintahkan dia saling mendekat, ketika daya magnet tadi yang mungkin di situ ada daya gravitasi, ada saling menarik, itu dihilangkan oleh Allah. Mereka juga akan taat untuk saling mendekat dan akhirnya berputar hancur. Jadi kita harus bayangkan alam semesta ini semuanya berjalan dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Satu saja di situ yang tidak, maka sistem maka sistem itu harus berperan sesuai dengan masing-masing fungsi. Sebuah roda atau sebuah kendaraan itu sebuah sistem. Di situ ada pentil yang bertugas untuk menjaga ban supaya tidak keluar angin, ya kan? Ada ban yang di situ diisi angin, ada rodanya yang berfungsi melindungi ban dalamnya, ada ban luar, ada jari-jarinya yang bertugas menjaga keseimbangan putaran roda, ada baut-baut kecil yang berfungsi untuk menjaga supaya roda tidak lepas, dan seterusnya. Itu satu saja ada yang dia tidak taat, dia keluar sendiri. Maka salah satu keseluruhan dari rangkaian sepeda tadi menjadi tidak normal. Hanya gara-gara satu tutup ban yang kecil tadi,
yang melepaskan diri, itu roda sudah kempes tidak bisa digunakan. Nah, saudara sekalian, kita bayangkan alam semesta ini sebuah sistem besar. Jadi ketika Allah berkehendak nanti, jangankan semuanya nanti dihancur, satu saja yang ditarik dari fungsi itu alam semesta akan hancur. Betapa mudahnya nanti Allah akan menghancurkan. Maka wa'adzinat li rabbiha, semuanya taat kepada Tuhan yang terjadi apa yang wa idzal ardu muddat, bila bumi dirubah dari tatanan muddat itu kan mada ya, butuh dikembang. Kita bayangkan bumi itu kan konstan, diameternya, putarannya, kecepatan putarannya, jarak antara bumi dengan planet yang lainnya itu kan konstan. Itu bumi itu dikembang, mudah itu kan istilahnya didudut ya, didudut apa? Orang Jawa bilang ngotot, dilarkan, dimekarkan. Ketika bumi itu dimekarkan, yang tadinya diameternya hanya sekian juta kilo, terus sekian ribu kilo, kemudian dilarkan, mekarkan, maka dia sudah akan berfungsi, itu sudah akan berfungsi lagi, maka di situ akan mengeluarkan semua. Wal qasma fiha wa takhallat. Dan mungkin berimajinasi. Balon itu ketika masih pada posisi yang hembusnya itu biasa, itu mungkin belum lepas. Itu dia dimekarkan, dikembangkan lagi, isi lagi air, maka justru dia akan semakin mekar, semakin besar, dan akhirnya meledak. Wal qasma fiha wa takhallat, melemparkan semua isinya, wa takhallat, dan akan menjadi isinya nanti menjadi habis. Panas bumi yang ada dalam bumi ini kan semuanya bergolak terus begitu. Kalau tidak ada gunung-gunung berapi, itu bumi sudah meledak. Gunung-gunung berapi tadi sebagai penjaga keseimbangan supaya panas bumi tadi ada pori-pori yang itu pun juga berkah luar biasa penduduk di sekitar. Saya pernah menyampaikan pada kalian, pasir-pasir yang dijadikan bangunan untuk bangunan-bangunan seluruh Jogja, bahkan dibawa kemana-mana, itu kira-kira pasirnya dari, kalau kita pikir pasir itu kan yang benar diambil dari sungai. Sungai itu dikirim pasirnya dari mana? Dari muntahan lahar dingin yang kemudian turun dari gunung. Itu di satu pada saat turunkan itu bisa jadi di situ disebut sebagai bencana bagi orang-orang yang terkena dampak di sekitar. Tetapi itu memberikan keberkahan yang luar biasa yang jauh lebih besar dibandingkan bencana yang diterima oleh orang. Ini kita bayangkan, pasir batu dari mana? Tidak ada gunung yang memuntahkan lahar. Jadi Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Semua itu ada fungsinya. Wa'adzinat li rabbiha. Ya taati perintah Tuhannya dan jadilah apa yang terjadi. Jadi ketaatan itu memang penuh ya. Ketaatan itu menjadi kunci utama dari seorang mukmin. Itu juga kegagalan itu kadang ya. Orang Uhud itu kan sudah hampir, di Rasulullah sudah hampir di neraka juga. 76 pemanah, ya tambah 76 atau 50 pemanah yang itu. Semua diperintahkan jangan sampai turun sebelum ada perintah dari saya, gitu kan?
Kata Nabi, apapun yang terjadi, ternyata ketika melihat pasukan orang kafir sudah tukang langgar pada lari, itu tidak tahan juga ketika ada pasukan-pasukan Muslim di bawah yang mereka mulai mengambil harta ghanimah rampasan perang. Pasukan-pasukan di atas yang tadinya itu mereka menjaga, bertugas menjaga pasukan di bawah. Itu kalau sudah dipesankan jangan turun apapun yang terjadi. Ini betapa tidak taatan pada pemimpin itu membawa kebinasaan. Ini yang maka Rasulullah mengatakan apa? As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba aw. As-sam'u wa ta'ah itu kalau kita bahasakan yang lain sami'na wa ta'ah. Sami'na wa ta'ah itu bagi seorang muslim itu mutlak, baik dia suka atau tidak suka. Dia itu setuju atau tidak setuju dengan peraturan itu. Ya. Kalau dia sudah mengikatkan diri dalam ikatan peraturan itu, maka sami'na wa ta'ah. Dan kamu itu ketika sudah terikat dengan satu ikatan perjanjian, kamu terikat dengan apa kesepakatan yang menjadi antara kedua belah pihak. Katakanlah kamu mengikatkan diri di UI, maka segala ketentuan yang berlaku di UI itu asal baik kamu suka atau tidak. Ya begitu. Malam yu'mar bima'asyid. Sepanjang aturan tadi itu tidak memerintahkan kamu yang ada aturan UI, kamu diperintahkan untuk mencuri. Nah, itu nggak akan bisa dilakukan gitu. Di malam yu'mar bima'asyid. Wa idza umira bima'asyiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan untuk maksiat maka tidak boleh. Nah, saudara sekalian, wa rabbiha wa haqqat. Ia taati sepenuhnya perintah Tuhannya dan terjadilah apa yang terjadi. Sampai diulang-ulang kali. Dalam kaidah tafsir kita juga kita temukan bahwa diulangnya menunjukkan penegasan dari ayat tadi. Penguatan kita. Inna ma'al usri. Ulang lagi. Inna ma'al usri. Benar-benar bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ulang berkali-kali. Jadi itu juga bisa dikatakan bahwa guru alam semesta ini berjalan dengan ketaatan penuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famula. Hai manusia, engkau sungguh telah berbuat sekuat tenaga untuk menghadap Tuhan. Pasti kamu menghadap dan kamu pasti menghadap. Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan. Itu kalau dalam kaidah Katihun ila rabbika katha. Katha yang disitu sebagai maf'ul. Maf'ul mutlaq. Innaka katihun ila rabbika katha. Maka kamu pasti nanti akan menemui. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Siapapun yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan, ya ini lagi-lagi ini bicara tentang catatan amal. Di ayat sebelumnya juga bicara tentang catatan amal. Yang sebelumnya diistilahkan kalau catatan amal baik ini disebut dengan ili. Catatan orang-orang yang fujur disebut dengan sijil. Bentuknya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Di sini lagi-lagi kita akan diminta mengimajinasikan lagi bahwa catatan tadi akan diberikan Allah kepada kita
Dan seolah-olah bisa sanggup kita terima dengan tangan kanan kita. Loh, besarnya kalau gitu seberapa? Kira-kira gitu. Loh, kalau bisa kita terima dengan sebuah tangan kanan kita, jadi catatannya hanya kecil. Tapi bagaimana sebuah benda yang kecil yang bisa kita terima dengan tangan tadi? Itu memuat, merekam semua perbuatan kita dari awal sampai dengan akhir. Tidak ada yang tercecer sedikit. Ini makanya agak sulit kita bayangkan. Ya mungkin semakin kecil semakin kesini kita bisa berimajinasi. Dulu rekaman itu bentuknya besar sekali. Sekarang cukup hanya dengan satu bisa memuat jutaan kita. Apakah nanti bentuknya itu chip yang catatan kita di akhirat? Bentuknya chip yang kecil tapi muatnya padat banyak. Apakah seperti itu? Ya, lagi-lagi kita tidak bisa hanya sekedar berimajinasi, membayangkan supaya itu agak dekat dengan pemahaman kita. Tapi sejatinya seperti apa? Apakah catatan itu nanti cukup digenggam dengan tangan kita? Ataukah catatan itu ya wallahu alam bentuknya yang harus kita yakini bahwa semua itu tercatat dan kita pasti akan diberikan dengan tangan kanan. Itu kita maknai kenapa Allah memberikan simbol bahwa yang baik tadi dengan tangan kanan. Itu sebuah simbol penghormatan bahwa dalam tradisi budaya manusia tangan kanan itu dianggap sebagai kan? Ini kan menyesuaikan dengan budaya yang berkembang dalam manusia. Itu di belahan bumi manapun, tangan kanan ini sering dipergunakan untuk sesuatu yang bersifat baik, kan gitu kan. Tangan kiri dipersonifikasikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Nabi pun juga ketika kita bermimpi baik, kita diminta untuk bermimpi buruk, kita diminta untuk melengos ke kiri dan bilang apa? Meludah ya. Alhamdulillah. Sehingga seakan-akan setan dipersonifikasikan di sebelah kiri kan gitu. Apakah setan hanya di sebelah kiri? Apa sebelah kanan kita nggak ada setan? Ya semuanya ada setannya. Tetapi ini sebagai sebuah apresiasi simbol budaya. Bahwa dalam budaya kita, dalam budaya yang melengos ke kiri, kemudian setan. Yang sebelah kiri ya. Ya. Jadi ini sebuah apresiasi budaya atau bukan Quran menyesuaikan budaya bukan. Tetapi Quran itu mencoba untuk menurunkan grade-nya dari semua kalam Allah yang tak terjangkau. Itu diturunkan dalam bahasa manusia yang terjangkau. Itu sudah diturunkan. Kalau mau menggunakan bahasa Allah, kalamullah, sementara kalamullah itu fantastis, nggak tersentuh oleh manusia, manusia tidak akan bisa memahami. Maka Quran itu diturunkan kemudian bukan menyesuaikan, tetapi Quran itu supaya bisa dipahami oleh bahasa manusia yang sangat terbatas. Allah kenapa menggunakan lafaz? Ya. Apakah Allah itu laki-laki? Tidak kan? Ya. Itu laki-laki. Bahasa itu juga bagian dari bahasa. Kalamullah itu sangat besar untuk bisa ditampung dalam bahasa manusia yang sangat. Manusia itu hanya bisa memahami bahwa orang ketiga kan kata gantinya hanya ya atau. Nah, ketika mau digunakan itu, Allah menggunakan bahasa yang mana? Pun ya dipilihlah salah satu kan gitu tuh. Bisa. Jadi laki-laki kalau mau ya mutlak itu bukan dalam bahasa manusia yang sangat terbatas. Jadi makna itu seringkali tidak bisa tertampung dalam bahasa.
satu kata itu tidak bisa menampung makna. Maka disitulah peluang terjadinya beda-beda tafsir. Itu karena satu kata itu tidak mewakili sebenarnya keagamaan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Maka ia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Ketika beliau berwudu, ketika mengusap tangan kakinya, Allahumma nabi wahasib. Itu ketika beliau membasuh tangan kanan. Ketika membasuh tangan kirinya, Allahumma inni a'udzubika min an tu'tiya kita bisyukur. Allah mohon perlindungan dari Engkau, jangan Engkau berikan catatan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Akan kembali kepada sahabat seiman dengan sukacita. Sampaikan di akhirat nanti kita itu akan kumpul dengan terah kita, dengan keluarga kita yang sama-sama. Jadi kalau ada silaturahmi bareng, kan di situ kan kumpul keluarga semua. Ada ada bapak, ada yang sudah. Itu nanti akan ketemu lagi di sana, meskipun nanti di dunia ini kita nggak pernah ketemu dengan mbah kita, mbah Cangkang. Dalam urutan Jawa itu ada Jimbah, Mbah Buyut, Mbah Wareng, Mbah Udek, Mbah Gantung Siwu, dan terus sampai ke atas nggak ternamakan lagi ya. Itu nggak ternamai lagi. Sampai di atas itu ada namanya Depok Bosok apa gitu, Depok Bosok. Tarangan bodol Depok Bosok, susah sekali bahasa. Ke bawah juga begitu. Nah, ketika sampai ke atas atau ke bawah itu panjang itu, nanti akan terseleksi mana yang beriman dan mana yang tidak. Yang beriman akan dikumpulkan lagi dengan kita satu, akan ketemu. Oh itu saya dulu, oh itu pas ketemu lagi. Ini betapa indahnya reunian besar keluarga begitu, keluarga yang di situ kita tidak pernah ketemu sebelumnya, tapi ketemu dan yang paling ila ahli masrur. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Ini tentu yang kitabal fujari. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa yang diberikan catatannya itu dari belakang. Ini sebagai tidak dihormati. Dan tangan kanan tadi sebagai apresiasi. Fasaufa yada'ufu. Mereka dipanggil untuk mendapat siksa karena perbuatan. Wa yasla sa'id. Dan ia akan masuk ke neraka yang membakar. Innahu kana fi ahlihi masrur. Dahulu ia tenggelam dalam. Innahu dhanna an la yahur. Ia tidak mengira akan dikembalikan kepada Tuhan. Bala inna rabbahu kana betul, Tuhannya sungguh selalu mengawasi. Sudah sekalian, kesan yang kita tangkap dari ini sampai 15 kita belum membaca penjelasan Yesus baca insya Allah. Ini kesan makna jelas. Baik, saya kira itu bahas di kasih atas ini bersama dengan alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Dan
wa natubu ilaik. Assalamualaikum.